Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Banyuwangi, khususnya di Desa Karangsari, dalam acara tanam perdana program Agro Solution skala 1 hamparan di Desa Karangsari. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Bupati untuk meninjau stand UMKM produk-produk hasil pertanian dan juga akan didampingi oleh Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia dan juga Direktur Pupuk Kaltim, serta segenap pejabat komponen Pemda yang telah hadir. Belinya nggak di sini, nggak bisa. Ibu belinya di mana? Orang kecil itu cuma Ibu masuk lomba tani kan? ya masa saya punya kartu tani tapi nggak bisa beli pupuk. Oke. Itu yang susah Bu. Itu ya. Terus apa lagi Bu? Ya, harapan orang kecil lah Bu ya. Pokoknya beli pupuk enak, nggak sulit, nggak dipersulit lah. Harapan cuma itu. Modalnya dapat Bu? Iya. Modalnya dapat? Enggak pernah. Modal garap tani? Modal sendiri ya? Modal sendiri. Iya harapannya kayak itu. Kesalahan kalau nambah Ibu ya. Memang penyuluh aslinya dari Kang Sari belum pernah turun di sini. Khususnya saya. Bapak siapa? Di rumah saya. Oh, Bapak petani juga. Ya. Jadi PPL-nya? Ya harapannya Belum tahu. nggak tahu PPL-nya siapa. Oh, nggak kenal. Nggak kenal. Mana Faris? Tunjukin Faris Ada. PPL-nya sini Faris. Titin sama BPL gini Tin, Pak Warsi. Ya nggak kenalan ya bimbing lah petani itu harusnya pupuknya. Kami berharap dengan kegiatan hari ini adalah kegiatan yang dimana pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi bersinergi dengan beberapa stakeholder dari Kementerian Pertanian, dari Pupuk Indonesia, ya kita bersinergi sehingga kami berharapkan hasil dari pertanian Banyuwangi nanti bisa lebih meningkat lagi dan teman-teman dari petani Banyuwangi ini juga bisa mendapatkan pendampingan, mendapatkan pelatihan, mendapatkan pengetahuan bagaimana menjadi atau menanam padi yang lebih baik lagi, lebih efisien dan hasilnya juga lebih meningkat lagi nantinya. Nah inilah sinergi yang kita bangun dan mudah-mudahan kita sama-sama berharap petani kita nantinya dengan sinergi yang terus kita perkuat, gotong royong yang kita perkuat dengan semua stakeholder yang di Banyuwangi, perbankan juga kita hadirkan dalam bentuk bantuan modal. Nah nanti mudah-mudahan petani Banyuwangi bisa lebih sejahtera. Dan satu lagi PR kami adalah bagaimana teman-teman dari Kementerian dan Pupuk Indonesia juga akan membantu untuk pemasaran dari hasil pertanian yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ya, kami tadi sudah sampaikan ke Pak Kepala Dinas Pertanian
kami akan efektifkan penyuluh yang ada di lapangan. Tidak ada alasan bagi penyuluh dengan tugas yang sudah diembannya, itu konsekuensi, dan saya rasa dengan pembagian tugas yang jelas, jadwal yang jelas, insya Allah tidak ada alasan bagi penyuluh untuk memberikan pendampingan pada para petani. Ya, baik, mungkin yang terbaik melihat sendiri. Jadi saya harapkan dengan adanya lahan-lahan yang ikut bergabung dalam program ekosistem, semua petani di sekitar juga dapat melihat bagaimana pola cocok tanam dan penggunaan input pertanian yang kami rekomendasikan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi buktinya adalah langsung di lapangan, para petani silakan lihat sendiri, nanti insya Allah produktivitas meningkat sehingga dapat yakin dari hasil dari program ini. Akan melaksanakan salawatan bersama dan juga kami persilakan kepada Bupati Banyuwangi untuk menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim pada pagi hari ini dengan harapan semoga keberkahan senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Asraqal badru alaina fatafat minul buduru islahu marayna qatu ya wasa sururi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta samsuna.
serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Minggu 30 Mei tahun 2021 kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir dalam acara Tanam Perdana Program Agro Solution Skala 1 Hamparan, tepatnya diselenggarakan di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Hafazul Matlubi. Kami persilakan. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk acara pada pagi hari ini, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kiai Haji Ahmad Mistari. Kami persilakan. Ibu Bupati, dalah pejabat pemerintahan sampai hadir, saha para pejabat TNI Polri sedaya sami rawuh, masyarakat tokoh agami, lingkungan masyarakat Banyu ingkang tergabung wonten wilayah menika, mugi-mugi barokah sayane Allahumma, sugih bandhanipun Allahumma. Para petani dadakno dihibur kados mekaten, kula kemutan zaman biyen bapake Kanjeng Sunan Ngampel niki dadakno marai ngeten niki, marai cocok tanam, marai sembarang kalir supaya rakyat makmur, saged mulya, sugih bandhane kados mekaten. Mugi-mugi kementerian saha ibu-ibu
dalah khususnya masyarakat Banyuwangi umumnya kita sedaya mugi-mugi bareng ana barokah kehidupanipun Allahumma. Petani ini napa ingkang dipun tandur paring ana petani ingkang sugih donya sugih akhirat Allahumma. Pejabat nggih sugih donya sugih akhirat Allahumma. Banyuwangi paring ana slamet awal hingga akhiripun Allahumma. Khusus Indonesia lahum al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Wasuma khususon kula panjenengan tiyang sebah kula panjenengan para petani, masyarakat, pejabat, pengusaha lahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Nasaluka salamatan fi dinina, fi'atan jasadina, wa ziyadatan minna, wa barakatan wa ya Allah Gusti, derek kula sedaya Kamang Kempal ingkang dipun pimpin kalih Bupati, Ibu-ibu dalah para pejabat pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalah kementerian ingkang bina wonten menika panginan, kang susah nyan paring bunga ya Allah, gambilaken saya urusanipun. Paring ana saha jembar sandang panganipun, kabul hajat sugih donya sugih akhirat, kabul hajat sugih donya sugih akhirat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Syafa'atin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngapunten kelepatan akhiru qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu-ibu Kristiandani Asbaranas, seluruh rombongan dari Kabupaten Banyuwangi, jajaran SKPD, wabil khusus yang saya hormati dari Pupuk Indonesia, Bapak Panji sebagai Direktur Transformasi, yang saya hormati Bapak Komar, Direktur Pupuk Kaltim di Surabaya, didampingi oleh Senior Vice Presiden Bapak Prayoto dan Ibu Wiwin, yang saya hormati Forum Pimpinan Kecamatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, teman-teman yang saya cintai, saya banggakan, para petani, kelompok tani yang ada di sini, wabil khusus juga yang saya banggakan, saya hormati, saya taati, Pak Al-Muharram, Bapak Kiai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini, dan seluruh teman-teman media dan seluruh yang hadir di sini ini, terima kasih, tepuk tangan dulu lah, berikan semangat buat kita semuanya. Ya, pagi hari ini tidak disangka, tidak dinyana bahwa kegiatan kita ini bisa dilaksanakan dengan baik di tengah sawah seperti ini. Memang dengan waktu yang hanya sehari Pak, kami menyiapkan tempat ini. Maksud hati ingin memberikan suasana yang luar biasa terkait dengan Agro Solution, memberikan semangat kepada petani. Tadi kita sudah dengar bersama bahwa di sebelah ini ada petani yang tandur tadi itu, yang sambat gak tahu ditekani PPL, jadi seperti itu. Ya, padahal nggak mungkin PPL saya yang kadang-kadang hanya satu orang menangani 3 desa, Ibu. Jadi sekaligus kami melaporkan. Jadi satu orang kadang-kadang melayani satu desa, ada juga yang 3 desa dari 217 desa kelurahan dengan 66.063 hektar, ya, dengan luasan kebun hampir 40.000 hektar juga. Belum lagi urusan-urusan yang lain, teman-teman penyuluh kami itu yang jumlahnya 160
ya tidak hanya mengurusi petani memang ya, tidak hanya mengurusi petani, tapi lebih banyak mengurusi petani memang selama ini untuk memberikan kesejahteraan. Jadi adanya teman-teman PPL dan adanya teman-teman, kami bukan membela diri tidak, tapi kami juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh para petani tadi yang tanam tandur tadi, pupuk angel, pupuk sulit. Mumpung kebetulan ada direktur di sini dari Pupuk Indonesia Holding Company, ya. Hari ini kita ada jawaban. Kami sekaligus melaporkan kepada Ibu Bupati, ya. Hari ini ada jawaban bahwa kegiatan AgroSolution itu adalah memberikan sebuah jawaban kepada para petani, secara khusus memberikan sebuah harapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tepuk tangan dulu dong, jadi biar ada semangat juga. Jadi kalau dulunya hanya 5 ton atau 6 ton ya 1 hektar, nanti dengan AgroSolution yang kita bersama-sama berdoa ya, sama-sama berdoa, nanti bisa meningkat sampai dengan 10 ton atau 2 kali lipat. Bisa dibayangkan penjaringan berapa pendapatannya ya, berapa pendapatannya. Ini menjadi sebuah harapan bagi kita bersama. Plus petani nggak perlu lagi memikirkan duit itu kondi dan seperti itu ya. Sudah ada Pak Sarwoko di belakang itu sebagai kepala cabang BNI yang nantinya juga akan memberikan, akan menjadi off taker, akan menjadi pendamping ya, akan menjadi pendamping di kegiatan, mohon maaf Pak tadi tidak disebut, menjadi pendamping di kegiatan ini untuk membiayai ya. Belum lagi kalau petani susah nanti karena gagal panen. Kalau gagal panen, pemerintah akan mengambil alih kerugian petani sampai dengan 75% ya. Alhamdulillah nanti 1 hektar bisa sampai ya, nanti bisa didengar sendiri nanti ya apa yang akan dijelaskan. Kegiatan AgroSolution ini menjadi sebuah bagian dari sebuah solusi dari pemerintah menangani bagaimana kelangkaan pupuk. Nggak perlu lagi memikirkan ono pupuk subsidi atau pupuk tidak subsidi dan begitu. Dengan tinggal tunggu di rumah saja ya, tinggal tunggu di rumah melihat sawahnya wis ditandur tak durung ngono kok, wis dibanyuni tak durung, wis disemprot tak durung dan seperti itu. Harapan kami untuk Desa Karangsari ini, untuk Desa Karangsari insya Allah ada 100 hektar Ibu. Ada 100 hektar yang akan menjadi program AgroSolution. Di tempat ini, di hamparan ini ada 42 hektar yang nanti akan dilakukan bersama-sama penanaman yang secara khusus akan menjadi bagian dari AgroSolution ya. Secara umum AgroSolution itu adalah produknya pupuk Kaltim dulu yang menginisiasi menjadi sebuah inovasi dari sebuah perkembangan modernisasi pertanian ya. Sekaligus saya berterima kasih karena Banyuwangi menjadi tempat pertama kegiatan AgroSolution di Banyuwangi pada saat itu di Rogo Jampi. Tepuk tangan dulu dong di Indonesia. Ya, akhirnya menjadi program nasional AgroSolution memang karena ada sebuah harapan produktivitas meningkat, penghasilan petani juga meningkat. Secara umum juga kami ingin sampaikan bahwa kegiatan di Banyuwangi adalah sebuah destinasi, sebuah kegiatan apapun di Banyuwangi adalah menjadi atraksi. Sehingga program kami ke depan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan program pertanian, tapi kami juga mengkolaborasikan dengan kegiatan wisata. Tadi sudah ditampilkan ada bagian dari budaya Banyuwangi adalah kebu-kebuan. Kebu-kebuan itu menjadi bagian dari budaya Banyuwangi. Apabila ada masyarakat yang tanam, biasanya mereka ikut-ikutan sebagai bentuk dari kegembiraan, kesenangan. Kalau mereka awalnya senang, insya Allah hasilnya nanti juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kesejahteraan petani. Dan di depan ini adalah ada hasil-hasil panen ya, hasil-hasil produk pertanian. Ada pisang, ada kalau di Banyuwangi namanya sawi Pak, yang di depan ini. Sawi itu sabrang. Ya, sawi itu sabrang, kalau di Banyuwangi sawi. Ya. Alhamdulillah Karangsari ini menjadi objek juga dari penanaman sabrang atau sawi ya, atau apa namanya ini ya, puhung ya, ketela ya, ketela. Dan ada produk-produk buah juga di depan ya, produk buah. Kebetulan Sempu ini menjadi bagian dari pertanian yang organik. Hampir sebagian besar wilayah Sempu ini tanam produk pertaniannya adalah produk pertanian, khususnya hortikultura dan tanaman pangan. Di Banyuwangi, di Sempu secara khusus ada produk-produk hortikultura yang organik yang dikelola oleh Pak Rukian. Pak Rukian ini sudah
terkenal di provinsi dan Jawa Timur ya atau di nasional. Beliau juga kadang-kadang menjadi peserta yang mengikuti dan mewakili Banyuwangi. Yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa petani nanti akan didampingi. Jadi petani itu melalui kelompok-kelompok tani dan gapok tan ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi, tidak bisa kita berpikir hanya seorang petani saja sebagainya. Mereka harus mengikuti kelompok tani. Mereka harus mengikuti gapoktan, ya gapoktan. Sehingga pembinaannya tidak orang per orang, ya. Saya kira itu mohon izin Ibu Bupati, mohon berkenan nanti Ibu Bupati dan Bapak Direktur, Bapak Panji bisa memberikan arahan, ya sekaligus pembinaan pada kami, sekaligus membuka kegiatan ini dengan nanti melakukan seremonial penanaman menggunakan transplanter rice ya sebagai bentuk dari mulainya modernisasi di Desa Karangsari. Saya kira itu tepuk tangan ya karena ini pertama kali. Saya akhiri mohon maaf kalau salah kalimat saya, mohon izin semoga kegiatan ini bisa lancar dan sukses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, sinergi dan kolaborasi merupakan suatu harmoni dengan kekuatan besar dalam pembangunan suatu daerah dan dengan program Agro Solution yang terselenggara atas kolaborasi Pupuk Kaltim, Asuransi PT Jasindo, BNI 46, PT Pertani serta pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi sebagai pendamping diseminasi teknologi dan mekanisasi pertanian. Dan Agro Solution merupakan alternatif solusi peningkatan produktivitas pertanian yang mengedepankan pendampingan intensif kepada petani dalam implementasi budidaya pertanian berkelanjutan dengan melibatkan komponen rantai pasok berbasis dukungan teknologi. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan oleh Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia. Kepada yang kami hormati, Bapak Panji Winantea Ruki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bupati Banyuwangi, Ibu Pupuk Fies Tiandani Azwaranas, seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang saya hormati Pak Komarudin, Direktur Keuangan dari Pupuk Kaltim, para pimpinan mitra perusahaan Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam program Agri Solution, kelompok tani, para petani Bapak Ibu yang kami banggakan, semua undangan yang berbahagia yang hadir di acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka tanam padi program Agro Solution di Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun lalu Pupuk Indonesia telah mencanangkan pelaksanaan program Agro Solution secara nasional. Program ini merupakan upaya perusahaan menjawab kebutuhan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam program ini kami turut membantu mengawal petani memperoleh input pertanian seperti pupuk, benih, fungisida, hertisida dan sebagainya yang baik dan berkualitas tepat guna bagi lahan yang Bapak Ibu tanam. Bapak Ibu juga akan mendapatkan kawalan teknologi, kami akan melakukan uji tanah. Kami juga akan mendampingi Bapak Ibu dengan agronomi, ahli dari pertanahan. Kami akan membantu Bapak Ibu untuk memperbaiki pola bercocok tanam.
juga membantu mendapatkan kemudahan akses permodalan dan asuransi dari mitra lembaga keuangan yang ikut dalam program AgroSolution ini. Kami juga akan membantu mencarikan dan menghubungkan dengan pihak-pihak yang akan membeli hasil panen Bapak Ibu semua, dari off-taker, kami sebut sebagai off-taker. Sehingga pendapatan petaninya meningkat, dan harapan kami sesuai dengan keinginan dari pemerintah juga adalah bahwa kita meninggalkan kebutuhan terhadap pupuk subsidi. Karena dalam program AgroSolution ini yang digunakan adalah pupuk yang kualitas tinggi dengan harga komersil. Nah, dalam program ini kami telah membuktikan di banyak daerah bahwa produktivitas panen itu meningkat. Bahkan ada yang sampai 10 ton. Dari yang tadinya 7 cuman 6, 7 atau 8. Program ini tentunya tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah yang telah membanyakan kemudahan, dukungan, support, petugas PPL yang telah memberikan juga penyuluhan, peran distributor dalam penyediaan input yang berkualitas, peran mitra perbankan dan asuransi, dan juga penggiringan padi yang menjadi off-taker. Sejak ditetapkan tahun lalu, anak-anak perusahaan pupuk Indonesia termasuk Pupuk Kaltim telah menjalankan program AgroSolution ini sampai 15.331 hektar. Kami mentargetkan tahun ini akan menjalankan sampai 50.000 hektar di seluruh Indonesia tahun ini. Dan diharapkan ini bisa mengcover atau mendorong produktivitas di padi, jagung maupun komoditi lainnya. Untuk Provinsi Jawa Timur, data realisasi luas tanam program AgroSolution sebesar 2.640 hektar, dan untuk di Kabupaten Banyuwangi sendiri alhamdulillah rencana tanam sebesar 427 hektar dengan realisasi tanam sebesar 134 hektar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, misalnya 100 hektar di Kecamatan Sempu, 10 hektar Kecamatan Kabat, 24 hektar di Kecamatan Rogo Jampi. Untuk di sini saya dengar bahwa berita baik, alhamdulillah bahwa lebih dari 20 petani telah mendapatkan KUR dari BNI, mitra kami, dari 50 petani yang bermitra untuk di AgroSolution ini, dan kami juga dana ini telah cair dan langsung ke BUMDes Jenggirat Tani. Jadi ini benar-benar suatu pendekatan ekosistem di mana semua pihak berperan serta, kontribusi sama-sama, semua punya peran masing-masing untuk meningkatkan produktivitas. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan kepala daerah, semua pimpinan Muspida, Dinas Pertanian, mitra kami para distributor, dan terutama Bapak Ibu semua petani yang kami banggakan dan kami akan dukung supaya ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya program ini dapat berjalan dengan baik. Dengan mengucapkan basmalah, semoga Bapak Ibu semua dapat sukses dalam program AgroSolution bersama Pupuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya yaitu persiapan penyerahan bantuan kredit usaha rakyat dari Bank BNI oleh pimpinan Bank BNI atau yang mewakili, dan juga Direktur Transformasi Pupuk Indonesia, Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim. Kami mohon untuk menuju tempat guna menyerahkan bantuan kredit usaha rakyat untuk para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati, kami takdimi para kiai, para tokoh agama yang hadir pada acara pagi hari ini, terkhusus Kiai Haji Ahmad Mistari yang tadi sudah memimpin doa
untuk kita semua, segenap jajaran Forkopimda atau yang mewakili dari Polresta, dari Kodim yang hari ini hadir, Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Bapak Panji Winantea Ruki, beserta seluruh tim dari Jakarta. Terima kasih Pak Panji, kemarin kami juga sudah berdiskusi panjang lebar dengan beliau. Pak Panji ini anak muda, tapi punya ilmu yang sangat luar biasa. Nah nanti kemarin kita sudah diskusi dan ada banyak inovasi-inovasi baru dari hasil diskusi kita dengan Pak Panji. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah Pak Guntur kemarin nggak hadir nih Pak Asisten, sayang tidak mendengar paparan dari Pak Panji ya. Keren banget kemarin. Direktur Keuangan dan Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim, Bapak Komaruzzaman beserta seluruh jajaran dari Surabaya. SVP Transformasi Bisnis PKT dan SPM AgroSolution Bapak Supriyoto, segenap kepala SKPD yang hadir mendampingi saya dari Dinas Pertanian, dari LH, UMKM, dan dari PU juga, ada dari organisasi dan teman-teman dari SKPD yang tidak bisa saya sebut, Pak Camat Sempu dan Pak Kepala Desa yang saya hormati, pimpinan perbankan dan instansi vertikal, Bank BNI, terima kasih Bank BNI dan juga Jasindo yang mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu dari pemilik tanah dan kelompok tani yang tadi sudah mendapatkan KUR, ya, program AgroSolution, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semuanya, serta teman-teman dari seniman, terima kasih Pak, ya, dan anak-anak yatim yang saya cintai. Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebut, masyarakat dari Desa Karangsari yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semuanya patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk melakukan aktivitas positif. Karena di saat seperti ini sehat itu sangat penting. Mudah-mudahan kita terus berdoa, kita terus diberikan kesehatan dan terus bisa berbuat untuk diri kita, untuk masyarakat kita dan untuk kabupaten kita. Pasti perbuatan yang positif. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan hari ini dan insya Allah berkah nantinya. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Pak Panji yang saya hormati, memang pandemi COVID-19 ini sangat berdampak dan saat ini Banyuwangi juga masih masuk dalam kategori zona orange, walaupun secara tren angka COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi ini sudah melandai, tetapi kita masih masuk dalam zona orange dan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dan saya terus menyampaikan kepada siapapun, ke seluruh masyarakat Banyuwangi bahwa mari kita tetap waspada terhadap pandemi COVID-19. Maka protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan maka ini akan terus berdampak pada proses pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, salah satu yang sangat terdampak adalah masalah ekonomi. Tetapi petani saya rasa tidak terdampak dengan pandemi ya Pak ya, tetap bisa nanam padi, tetap bisa panen. Nah, memang yang agak berpengaruh adalah hasil penjualannya Pak Panji. Ya, di mana daya beli masyarakat kita menurun sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap daya beli hasil pertanian. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami dan PR kami sebagai pemimpin yang memang masih belum 100 hari, kami harus melakukan cara-cara kerja keras ya, kerja keras, bersinergi. Nah, maka tidak ada kata lain selain kita harus berinovasi. Nah, inovasi yang kita lakukan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Maka kita harus bersinergi, harus gotong royong. Antara pemerintah harus terus melibatkan rakyatnya dan pemerintah harus menggandeng sektor-sektor di luar pemerintah dan antar SKPD juga harus saling bersinergi. Nah, inilah yang terus kita lakukan sehingga kita bisa terselamatkan semuanya dari pandemi COVID-19. Dan memang saat ini kita sedang dalam rangka
hadir di acara berkaitan dengan inovasi di dalam dunia pertanian. Terima kasih Pak Arief dan teman-teman dari Dinas Pertanian atas inovasi yang terus dilakukan oleh teman-teman pertanian, dan hari ini juga kita bersinergi dengan beberapa stakeholder ya, yang dimana nanti petani akan mendapatkan pendampingan, akan mendapatkan bimbingan, sehingga nanti hasil dari pertanian Bapak Ibu ini bisa meningkat dan mudah-mudahan bisa mensejahterakan Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini adalah temanya tentang program Agro Solution. Mudah-mudahan program Agro Solution ini nanti bisa berkembang, dan hari ini memang dilakukan di Desa Karangsari ya. Karangsari. Nah, mungkin nanti akan, kalau jika berhasil di sini mungkin akan dibawa ke desa-desa selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya juga mendapat laporan bahwa dengan program Agro Solution ini nanti akan bisa mendongkrak produktivitas padi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga selama ini kalau misalkan dari hasil pertanian kita dari angka 6,6 ton per hektar, maka bisa menjadi 8 ton per hektar. Tadi Pak Panji menyampaikan bisa mencapai 10 ton. Nah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan luas lahan yang sekarang kita garap ya, ada 427 hektar. Ya, ini ada di Kecamatan Kabat, Rokojampi dan Sempu. Nah, mudah-mudahan ini nanti hasilnya bisa sempurna semuanya, berhasil semuanya, sehingga Bapak Ibu petani bisa tersenyum lebar lah untuk menikmati hasil pertanian ini. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga terus berkomitmen untuk menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan. Karena masyarakat Banyuwangi adalah sebagian besar petani dan juga sebagian besar nelayan ya. Maka ini menjadi sektor penting bagi kami, dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita menghadapi dengan sejumlah masalah. Yang pertama pastinya iklim. Ini sekarang nggak jelas, ini sekarang musim panas atau musim hujan. Ya, lalu juga banyaknya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh petani. Lahan pertanian dirubah menjadi lahan hortikultura ya. Jadi sudah banyak nih petani yang tidak konsisten ya. Tadinya dulu menanam padi, sekarang banyak menanam buah dan sayuran. Lalu juga penurunan kapasitas sumber daya manusia yang bergelut di dunia pertanian. Maka memang wajar tadi kalau misalkan ada ibu-ibu yang mengeluhkan tidak pernah mendapatkan perhatian dari penyuluh ya, karena memang keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap bidang pertanian. Nah, maka penyuluh Pak Arief mohon diefektifkan untuk terus melakukan pendampingan. Kalau misalkan tadi disampaikan Pak Arief satu penyuluh mendampingi satu desa, bisalah dibagi. Ya, bisa dibagi. Dalam 1 bulan mungkin ada 22 hari kerja. Nah, silakan Bapak Ibu penyuluh membagi dalam 22 hari kerja itu kelompok tani mana yang harus secara bergiliran didampingi ya. Jadi tidak ada kata Pak Arief kekurangan SDM, karena kita juga harus mengefisiensikan SDM, dan kita juga sekarang sedang memperkuat SDM dengan teknologi ya. Lalu juga keterbatasan akses terhadap layanan usaha permodalan. Alhamdulillah hari ini juga ada sebagian Bapak Ibu petani yang mendapatkan KUR dari BNI. Nah, mudah-mudahan ini mengatasi masalah permodalan yang dialami oleh para petani. Lalu rantai tata niaga yang panjang ini juga masih menjadi PR kita, serta lemahnya posisi tawar dari para petani kita. Nah, oleh karena itu kita terus harus bahu-membahu untuk bisa fokus dan mengoptimalkan sinergi-sinergi, terobosan-terobosan baru yang nantinya akan muncul inovasi-inovasi baru, di mana strategi-strategi penyelesaian masalah sektor pertanian yang tadi saya sebutkan ini bisa terselesaikan. Dan dalam hal ini juga kami terus memohon dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Nantinya kami sangat harapkan agar demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi dan Indonesia tentunya. Dan perlu kami laporkan juga, kami terus melakukan inovasi-inovasi terutama dalam dunia pertanian. Kami akan terus libatkan anak-anak muda untuk nantinya bisa masuk dalam dunia pertanian.
Karena selama ini kita tahu trennya anak muda sudah tidak mau lagi bersentuhan dengan pertanian, tetapi dengan inovasi-inovasi dalam program pemerintah, insya Allah kami akan mendekatkan anak-anak muda dalam dunia pertanian. Program-program yang kami buat, di mana kami juga melibatkan anak-anak muda dan mendukung program pertanian dan perikanan, yaitu bagaimana kami punya program yang namanya SDM Juara Banyuwangi. Ya, ini adalah program yang nantinya juga melibatkan anak muda dan mereka pasti akan bersentuhan dengan pertanian dan perikanan sebagai sektor terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Itu bentuknya bisa dalam bentuk beasiswa, lalu juga bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan juga dalam bentuk sertifikasi keahlian. Lalu juga inkubasi pengusaha muda baru ini juga kami buat, di mana sektor yang kami fokuskan tidak hanya dalam program UMKM atau ekonomi kreatif, tetapi juga dalam dunia pertanian dan perikanan. Startup competition berbasis agribisnis dan juga kita sedang lakukan, kita sedang godok nanti konsepnya seperti apa. Jadi mungkin nanti akan ada program-program seperti juara petani, juara nelayan dan juara digitalisasi serta mungkin juara UMKM yang kita libatkan pastinya semuanya anak-anak muda, sehingga cara-cara inilah yang mendekatkan anak-anak muda kepada sektor-sektor pertanian dan perikanan sebagai basis dari kegiatan masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Bapak Panji, atas sharingnya kepada kami, atas bantuannya, perhatiannya kepada kami yang ada di Banyuwangi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sukses semuanya, berhasil semuanya hasil pertaniannya. Ya, dan mudah-mudahan usaha ini nanti bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Banyuwangi dan berkah untuk Kabupaten Banyuwangi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, dan untuk acara selanjutnya tanam padi perdana program Agro Solution. Dan selanjutnya mohon izin dan berkenan kepada Bupati Banyuwangi untuk bersiap menuju lokasi tanam padi, dan kami persilakan terlebih dahulu nantinya untuk berganti sepatu di dekat lokasi penanaman. Dan juga dengan penuh rasa hormat kami undang untuk mendampingi Bupati Banyuwangi kepada yang kami hormati Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Direktur Pupuk Kaltim, pejabat komponen Pemda untuk menuju lokasi penanaman.
lagi sapi kebone nanduri sawah tekyale. Eman sing peduli panas sering pamantani teretesan keringate. Muga-muga